Halo semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading bulanan untuk zodiak kalian ya, zodiak Aries, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan April 2023. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing, ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, Aries, sekarang kita mulai. Oke, yang pertama ada kartu Knight of Pentacles, terus The Tower, 3 tongkat, Ace of Wands, 5 koin, The Chariot, 6 koin, 9 koin, 10 koin, dan terakhir Queen of Wands ya. Oke, terus tema untuk bintang Aries untuk bulan April 2023 adalah kartu 3 pedang ya, Three of Swords, yang melambangkan perasaan kecewa dan frustasi. Oke, jadi ceritanya Aries, sebagian besar dari kalian untuk bulan April nanti mungkin lagi fokus untuk apa? Untuk menyelesaikan sumber kekecewaan yang telah terjadi selama ini ya. Jadi mungkin beberapa dari kamu baru saja kecewa ya, mungkin ada suatu hal yang terjadi dalam kehidupan kalian Aries belakangan ini yang telah membuat dirimu itu lagi frustasi berat ya, lagi kecewa, misalnya mungkin pernah dikecewakan seseorang, mungkin lagi frustasi ketika mencari pekerjaan yang baru ya, misalnya mungkin lagi kecewa mengenai masalah keuangan, masalah keluarga ya, mungkin lagi frustasi dengan kondisi di tempat kerja dan sebagainya. Jadi intinya memang selama bulan April pikiranmu tuh lebih fokus untuk menyelesaikan semuanya, menyelesaikan semua sumber kekecewaan yang telah menguras energimu selama ini ya. Dan lihat di bawahnya ada kartu 7 pedang yang melambangkan sebuah strategi baru, rencana penting ya, rencana baru. Jadi bisa dikatakan memang selama bulan April ada sebuah rencana baru nih Aries yang akan kamu pikirkan dengan sangat mendalam ya. Mungkin lagi diam-diam menyusun sebuah strategi baru dan kamu tidak ingin orang lain tahu mengenai rencana tersebut. Rencana tersebut akan kamu susun untuk apa? Untuk menyelesaikan sumber kekecewaan tersebut dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Misalnya mungkin lagi menyusun rencana untuk pindah kerja, rencana untuk rencana mengenai bisnis, rencana keuangan, mungkin rencana mengenai hubungan cinta ya. Jadi intinya memang ada suatu masalah yang ingin kamu selesaikan terlebih dahulu sebelum bergerak maju ke depan ya. 7 pedang. Oke. Di bawahnya ada kartu The Empress dan The Sun. Oke, jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Leo ya. Oke, jadi ceritanya selama akhir-akhir ini beberapa dari kalian mungkin baru saja menerima sebuah kejelasan Aries, The Sun. Jadi fakta dan kebenaran telah terungkap ke permukaan mengenai apa? Mengenai hal-hal yang sedang kamu jaga selama ini di Empress. Misalnya mungkin ada yang baru saja mendapatkan kejelasan mengenai hubungan cinta, ya, kejelasan mengenai karir, mengenai keuangan dan sebagainya. Jadi apa yang telah kamu jaga, kamu rawat selama ini, semuanya telah menjadi jelas ke permukaan. Ya, ini sudah terjadi belakangan ini Aries, ya. Oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu 3 pedang sebagai tema utama, bisa dikatakan untuk bulan April ya, pikiran itu memang lagi fokus untuk menyelesaikan sumber permasalahan yang telah membuat diri kalian frustasi berat akhir-akhir ini ya. Oke, kita lanjut. Di tengah-tengah ada kartu Knight of Pentacles. Jadi ceritanya di minggu pertama ya, beberapa dari kalian akan bergerak dengan pelan-pelan Aries. Sambil apa? Sambil menyusun rencana secara detail. Dikarenakan apa? Dikarenakan efeknya itu masih terasa di minggu pertama tadi. 3 pedang. Efek kekecewaan tersebut masih terasa banget. Ya, jadi kalian itu akan bergerak dengan pelan-pelan. Ya, hati-hati sambil menyusun rencana secara detail. Untuk apa? Untuk menghindari kesalahan ya, untuk menghindari agar hal-hal tersebut tidak terulang kembali di kemudian hari, di minggu pertama ya. Sebagai tantanganmu ada kartu The Tower. Jadi ceritanya selama bulan April kalian tuh diminta untuk mengubah sudut pandang Aries. Jadi mungkin cara berpikirmu selama ini sudah tidak layak untuk dipakai lagi ya, perlu untuk diubah ya. Jadi perlu untuk melakukan terobosan baru misalnya ya, cara berpikiran baru, konsep baru ketika ingin menjalankan usaha, ketika ingin mencari uang dan sebagainya. Jadi intinya memang ada sebuah perubahan cara berpikir yang perlu kamu lakukan selama bulan April ya, untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Ini tantanganmu Aries ya. Oke, at the foundation ada kartu 3 tongkat. Jadi mungkin di masa lalu beberapa dari kamu mungkin lagi menunggu banget ya, menunggu sebuah kabar informasi yang cukup penting ya. Mungkin lagi menunggu kabar soal pekerjaan, kabar keuangan ya, kabar dari seseorang dan sebagainya di masa lalumu. Oke, di bulan
Maret kemarin ada kartu Ace of Wands, jadi ada semangat baru ya, gairah baru, motivasi baru untuk memperbaiki keadaan, semangat untuk mencintai seseorang, semangat untuk bekerja, mencari uang dan sebagainya. Jadi memang selama bulan Maret ada semangat baru ya. Oke, sekarang kita lihat fokus pikiranmu, ada kartu 5 koin. Jadi jelas banget ya. Untuk bulan April kan tuh memang lagi fokus untuk menyelesaikan sumber kekurangan yang telah terjadi selama ini, yang telah membuat diri kalian tuh kecewa berat akhir-akhir ini 3 pedang tadi ya. Jadi memang ini fokus utamamu. Pikiranmu lagi fokus untuk menyelesaikan sumber kekurangan tersebut ya. Di minggu kedua ada kartu The Chariot. Jadi mungkin ada yang sedang berhubungan dengan bintang Cancer ya. Oke, jadi ceritanya di minggu kedua memang kan tuh lebih optimis ya, lebih percaya diri untuk melangkah maju ke depan sambil menyusun ulang strategimu. Mungkin rencanamu itu pernah gagal akhir-akhir ini yang perlu diperbaiki ulang. Jadi susun kembali rencanamu sebelum bergerak maju ke depan di minggu kedua. Oke, di minggu ketiga ada kartu 6 koin. Jadi ceritanya di minggu ketiga mungkin ada perhatian ataupun dukungan yang akan kamu terima Aries. Ya, cukup bagus energinya. Jadi mungkin ada orang-orang tertentu yang akan membantumu ketika bergerak maju ke depan, ketika ingin mengejar sebuah target tertentu di minggu ketiga ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada kartu 9 koin. Jadi ceritanya selama bulan April orang lain akan menilaimu terlalu fokus dengan masalah keuangan ya. Jadi ini hanyalah sudut pandang orang mengenai dirimu Aries. Belum tentu benar demikian. Bagi yang lain mungkin kalian itu akan dinilai lebih independen, lebih mandiri gitu ya, tidak selalu bergantung dengan orang lain ya. Dan sebagai harapan utamamu ada kartu 10 koin yang berhubungan langsung dengan kondisi keuangan dan keluarga. Jadi bisa dikatakan kalian itu lagi punya harapan, mungkin lagi ingin memperbaiki ataupun menyelesaikan masalah keluarga dan masalah keuangan untuk bulan April. Ini harapan utamamu ya. Dan terakhir di minggu keempat ada kartu Queen of Wands. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan elemen api, Aries, Leo, dan Sagittarius. Jadi ceritanya di minggu terakhir ya, minggu keempat, ambisimu lagi tinggi banget Aries ya. Jadi kembali termotivasi besar untuk mengejar target dan tujuan masing-masing. Lagi ambisius banget gitu ya di minggu keempat. Oke, kita lanjut ya. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, Aries, kita lihat kartunya. Yang pertama ada Knight of Cups, terus 3 koin, The Star, dan kartu Death. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi karir dan keuangan terlebih dahulu. 3 koin dan Knight of Cups. Jadi bisa dikatakan memang ada usaha untuk membangun kembali semuanya Aries. 3 koin. Ya, kartu ini melambangkan proses membangun. Jadi kira-kira apa yang ingin kamu bangun kembali? Mungkin ada yang lagi belajar untuk bangkit dari keterpurukan yang telah menimpamu selama ini. 3 pedang tadi ya. Efeknya itu masih terasa. Jadi kan tuh lagi belajar untuk bangkit kembali Aries ya. Mungkin lagi ingin memperbaiki keuangan, memperbaiki masalah kerjaan ya. Bisa juga mungkin ada lagi ingin fokus untuk membangun ya, misalnya mungkin lagi membangun karir, keuangan dan bisnis masing-masing. Sambil apa? Sambil mendengarkan intuisimu, Knight of Cups ya. Jadi pergunakan intuisimu ketika ingin mengambil keputusan apapun selama bulan April untuk menghindari kesalahan agar tidak terulang kembali ya. Bagi yang lain kartu ini juga melambangkan sebuah tawaran ya. Jadi beberapa dari kalian sepertinya akan menerima sebuah tawaran menarik untuk bulan April, mungkin tawaran kerja, tawaran bisnis dan sebagainya ya. Jadi ada tawaran baru yang akan kamu terima selama bulan April ya. Oke, sekarang kita lihat kisah asmaramu. Ada kartu Death dan kartu The Star. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Scorpio dan Aquarius ya. Oke, jadi ceritanya untuk bulan April kira-kira ada sebuah perubahan penting yang ingin kamu lakukan Aries untuk memperbaiki keadaan cintamu. Kartu Death ya. Jadi kira-kira perubahan apa yang ingin kamu lakukan? Misalnya mungkin lagi mengubah caramu ketika berkomunikasi dengan pasangan ya, mengubah rencanamu ketika PDKT untuk mendapatkan hati seseorang dan sebagainya. Jadi memang ada perubahan penting, apalagi di sampingnya ada kartu The Star. Jadi kan tuh lagi merasa lebih optimis ya, lebih pede banget, lagi optimis untuk mengejar harapan cintamu masing-masing ya, sambil melakukan perubahan yang kamu inginkan tadi, kartu Death. Akan tetapi ingat kartu tema utamamu kartunya 3 pedang. Jadi efek frustasinya tuh masih ada, masih terasa banget untuk bulan April. Jadi perlu untuk hati-hati ketika berbicara dengan pasanganmu untuk menghindari kesalahpahaman ya. Bagi yang lagi single juga sama, perlu untuk lebih sabar ketika ingin mendekati orang yang kamu sukai ya, sambil melakukan perubahan tadi, kartu Death, untuk memperbaiki kondisi cintamu ke arah yang lebih baik lagi ya. Oke teman-teman, guys, segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.
Terima kasih. Bye-bye.